Aku dan Virgo akhirnya menyerah. Kami sudah tidak kuat lagi menahan kantuk. Asri, kita istirahat sebentar ya. Gua ngantuk banget nih. Virgo juga tuh kelihatannya. Aku bilang begitu setelah menghentikan mobil di pinggir jalan. Di dekat sebuah gapura yang ukurannya cukup besar, kelihatan seperti jalan masuk ke satu pemukiman atau malah kota kecil. Gapura ini agaknya merupakan satu-satunya bangunan yang kami temukan sepanjang beberapa puluh menit perjalanan sebelumnya. Aku sempat memperlihatkan sebentar. Gapuranya berbentuk dua tembok tinggi berwarna gelap namun masih kelihatan jelas. Iya mas, gak apa-apa, istirahat aja dulu daripada kenapa-napa kan? Asri bilang begitu. Ya sudah, kurubahkan kursi supaya tidak terlalu tegak. Cari posisi enak untuk terlelap barang sejenak, niatnya seperti itu. Akan tetapi sebelum terlelap, sekilas aku melirik jam tangan menunjuk ke angka 1, yang artinya adalah jam 1 malam. Aneh, padahal seringkali lebih dari jam-jam 1 malam aku masih kuat berkendara. Akan tetapi kali ini lelah dan kantuknya tak terkira. Sekali lagi, aku menoleh ke kursi sebelah. Virgo malah sudah nyenyak tanpa basa-basi. Asri, dia masih duduk tenang di belakang, sepertinya masih terjaga. Aku gak bisa melihatnya dengan jelas karena kabin dalam keadaan gelap. Setelah semua itu, akhirnya aku terlelap. Langit yang awalnya gelap berubah jadi jingga kemerahan. Pemandangan yang tadinya gak kelihatan sekarang sudah jelas terlihat. Sudah bukan malam lagi, sudah terang, akan tetapi bukan terang tengah hari bolong. Malah terasa seperti sore menjelang malam. Memperhatikan sekeliling, pepohonan rapat jadi pemandangan yang terlihat. Aku tidak bisa melihat lebih jauh karena tertutup pepohonan itu. Mengucak-ucak mata sebentar, aku terus memperhatikan semuanya, sambil berusaha mengumpulkan nyawa karena baru saja terjaga. Syukurlah udah bangun. Suara Asri dari luar mengagetkanku. Sebelum tidur tadi, jendela memang sengaja aku buka sedikit. Asri berdiri persis di samping jendela. Jam berapa deh ini? Kamu dari mana, Sri? Tanya aku. Udah jam 10 mas, ini aku baru banget datang. Tadi jalan kaki sebentar ke rumah temen yang gak jauh dari sini. Walau masih belum sadar sepenuhnya, tapi aku mulai mudeng semuanya. Ini sudah jam 10 pagi, berarti kami tertidur kurang lebih 9 jam. Kok lama banget? Wah, sudah sore ternyata. Lama banget kita tidur. Fer, buset deh. Virgo ikut bangun juga. Belum sore, masih jam 10. Aku menimpali. Tetap aja kita masih lama banget tidurnya. Gila lu ya. Kenapa gak bangunin gue sih? Kata Virgo. Lah gue aja baru bangun. Ya udah jalan lagi yuk, udah seger nih. Ya sudah, kemudian kami memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Tentu saja harus menuju rumah Asri terlebih dahulu, lalu kemudian baru lanjut lagi ke Lumajang. Asri, ini gak nyasar nih? Tanya aku. Enggak mas, bener kok. Aku melirik sedikit. Asri tersenyum tipis. Sumringah menggurat bahagia terlihat di wajahnya. Tenang aja, gak lama lagi masuk perkotaan kok. Gak akan sesepi ini, ucap Asri lagi. Ingat dua tiang besar berbentuk gapura yang aku ceritakan tadi. Ternyata Asri menuntun kami untuk masuk melintasi melalui gapura itu. Asri bilang itu adalah gerbang masuk ke kota tempat tinggalnya. Agak aneh, tapi aku dan Virgo tentu saja mengikuti kemana jalan yang Asri tunjuk. Memang paling baru sekitar 5 menit waktu yang kami tempuh sejak lewat gapura tadi. Tapi tetap saja aku penasaran karena jalan ini sama sekali belum pernah aku lalui sebelumnya. Ditambah suasana dan pemandangannya agak berbeda dengan sisi jalan lintas Jawa pada umumnya. Jalanan yang sedang kami susuri ini juga bukan jalan besar, tapi jalan yang hanya cukup untuk 2 kendaraan kecil berpapasan. Tapi sangat bagus. Aspal hitam mulus sama sekali tidak ada lubang. Langit masih jingga kemerahan. Sinarnya sama sekali tidak menyilaukan, malah menyejukkan, menyenangkan. Jendela sengaja aku buka setengah karena udara sejuk berhembus langsam.
Dingin juga, tapi bukan dingin yang menusuk tulang. Pokoknya nyaman, sangat nyaman suasana alamnya. Matahari sama sekali tidak terlihat. Aku tidak tahu pasti apakah tertutup awan atau memang pandangan terhalang pepohonan. Enak ya mas udaranya, Asri bilang begitu tiba-tiba, membuyarkan lamunanku dan Virgo. Iya, ini namanya daerah apa sih? Gue sama sekali belum pernah kesini, Virgo menjawab sambil membetulkan posisi duduknya. Bener, enak banget, sejuk. Apa ada dekat-dekat gunung ya sekitar sini? Aku bertanya begitu karena sejak awal sama sekali tidak bisa melihat pemandangan sampai jauh. Tidak bisa melihat apakah ada pegunungan di sekitar situ. Emang begini mas, gak ada pegunungan sama sekali, jawab Asri. Terus, ini pohon-pohon banyak gini. Apa emang hutan di sini? Tanyaku lagi. Bukan hutan mas, memang begini, banyak pohon di pinggir jalan, kata Asri. Tapi pohonnya rapat banget ya, sampai susah untuk melihat apa yang ada di belakangnya, ucap Virgo. Dan yang agak aneh, sejak tadi kami sama sekali tidak melihat ada kendaraan lain, entah itu motor atau mobil. Hanya ada kami yang menyusuri jalan. Aku pikir karena mungkin masih pagi, atau bisa juga karena ini hari kerja, jadi gak banyak orang dan kendaraan lalu lalang. Bentar lagi kita masuk perkotaan mas. Lagi-lagi Asri membuyarkan lamunanku. Syukurlah akhirnya, jawabku sedikit lega. Sekali lagi padahal belum lama perjalanan kami, paling baru sekitar 10 menit dari Gapura tadi, tapi perjalanan terasa lama. Terasa sudah seperti berjam-jam rasanya seperti itu. Jalanan sejak awal hanya lurus dan lurus saja, sama sekali tidak ada belokan. Tapi akhirnya dari kejauhan aku melihat persimpangan. Ada dua arah jalan, ke kanan dan ke kiri. Persimpangan yang ada di sekelilingnya masih sama, dipenuhi dengan pepohonan yang rapat. Belok kanan mas, kata Asri. Asri seperti mengerti kebingunganku. Dia lalu mengarahkan untuk berbelok ke kanan. Kendaraan pun berbelok. Dari sini kelihatan di beberapa puluh meter di depan ada yang berbeda. Pemandangan gak lagi didominasi oleh pepohonan, tapi sudah kelihatan ada bangunan. Kendaraan yang sejak tadi memang tidak terlalu cepat, aku membuatnya lebih lambat lagi. Kuangkat pedal gas perlahan. Langit masih sama, jingga kemerahan. Udara juga masih sejuk. Matahari belum juga kelihatan. Hanya sinarnya saja yang masih menyebar hangat. Jalanan yang tadinya aspal hitam berubah menjadi jalanan tanah kecoklatan. Tapi kelihatan dan terasa keras ketika roda mobil berputar menggelinding di atasnya. Itu yang pertama kali aku lihat ketika sepertinya kami sudah masuk ke wilayah perkotaan. Agak aneh memang, kenapa jalannya malah jalan tanah. Terus saja mas, lurus terus, Asri bilang begitu. Kendaraan berjalan pelan, aku memang sengaja membuatnya seperti itu karena banyak alasan. Banyak pertanyaan di kepala ketika pemandangan pepohonan sudah berganti menjadi bangunan rapat yang nyaris semuanya sambung menyambung menjadi satu. Banyak bangunan rapat, semuanya bangunan permanen. Dinding tembok tebal yang nyaris seluruhnya berwarna putih. Ornamen-ornamen tambahan menghiasi setiap sudut kota ini. Ada lampu taman klasik di pinggir jalan. Ada beberapa kursi cantik berbahan besi kayu menghias trotoar. Nah, dari semuanya yang paling mencolok adalah desain bangunan dan segala ornamen yang ada. Aku sangat memperhatikan ini dan melihatnya sungguh takjub bercampur aneh. Karena desainnya tahun 1960-an sampai 1970-an, klasik. Arsitektur Eropa namun masih ada banyak sentuhan budaya Jawa. Indah, sungguh indah di kota ini. Ditambah dengan sentuhan sinar jingga kemerahan dari langit yang masih terus setia menghiasi hari. Saking fokusnya memperhatikan keadaan sekitar, aku jadi lupa dengan waktu. Lalu melirik jam tangan. Hah, sudah jam 3 sore. Kok cepet banget? Iya, aku terkejut ketika sadar kalau ternyata sudah jam 3. Kenapa lu? Akhirnya Virgo bersuara. Ini beneran udah jam 3? Tanyaku, beneran. Jam gue juga jam 3 nih, lihat aja.
Virgo menunjukkan jam yang ada di tangannya. Ternyata benar, sudah jam 3. Mas-mas ini terlalu asik menikmati pemandangan kali, jadinya lupa waktu. Tawa tipis Asri mengakhiri kalimat yang keluar dari mulutnya. Mungkin Asri benar, aku dan Virgo bisa saja terlalu asik menikmati dan memperhatikan sekitar. Tapi harusnya tidak selama itu. Gak secepat itu waktu bergulir. Taksiranku harusnya kami berjalan sejak dari Gapura tidak lebih dari 1 jam. Harusnya sekarang masih di kisaran jam 11 atau setengah 12-an. Sesekali aku melirik dari kaca spion. Asri terlihat terus tersenyum dengan mata berbinar cerah. Asik memperhatikan suasana kampung halamannya seperti orang yang sudah bertahun-tahun tidak pulang. Emang biasanya kayak gini ya, Sri? Gak ada orang sama sekali. Sepi amat. Aku akhirnya bertanya kepada Asri perihal keanehan selanjutnya. Keanehan ini adalah sejak sampai di kota kecil ini sama sekali tidak ada orang yang lalu lalang. Tidak ada. Ditambah gak ada suara yang terdengar, desir hembus angin pun tidak ada. Hanya suara mesin mobil kami saja yang menggema pelan terpantul dinding rapat bangunan. Seperti sedang melewati kota mati. Kalau siang emang begini mas, sepi. Nanti menjelang sore ke malam mulai rame, jawab Asri. Kenapa begitu? Emang kayak gini dari dulu? Virgo ikut penasaran. Iya, Asri menjawab pendek. Tapi gak juga, itu ada orang di dalam toko. Aku bilang begitu ketika akhirnya melihat ada tanda-tanda kehidupan. Di salah satu bangunan berbentuk toko, aku melihat ada pergerakan orang beraktivitas di dalamnya. Di dalam bangunan agak gelap, jadi yang aku lihat hanya berbentuk siluet.